ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala masuk menjelaskan di sini pasal seputar siwak. Faslun wasiwaku mustahabbun fi kulli hal illa ba'da az-zawal lis-sha'im wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaba inda taghayyur al-fami min azmin wa ghairihi wa inda al-qiyami min an-nawmi wa inda al-qiyami ila shalah. Kata beliau, menggunakan siwak adalah sunnah pada segala keadaan kecuali setelah matahari tergelincir bagi orang yang berpuasa. Bersiwak lebih disunnahkan pada 3 keadaan. 1, ketika mulut berubah karena lama vakum atau karena selainnya. Yang kedua, saat bangun dari tidur. Yang ketiga, tatkala berdiri untuk mengerjakan sholat. Baik, di sini ada 3 pembahasan ya terkait dengan siwak ini. Yang pertama tentang sunnahnya bersiwak. Siwak itu di kalangan para ulama digunakan untuk 2 makna. Mana yang pertama untuk alat yang dipakai bersiwak. Itulah batang kayu siwak namanya. Tahu batang kayu siwak ya? Ya, itu bisa didapatkan ya di mana-mana, gampang diperoleh. Batang kayu siwak. Tahu batang kayu siwak itu asalnya pohon siwak itu tumbuh di padang pasir, tempat panas. Ya, pohonnya biasanya tumbuh di sana. Yang batang kayu siwak yang dipakai bersiwak itu dari akar-akarnya. Makanya disebut arak. Kalau bahasa Arabnya. Karena memang dia dari akar-akar itu. Yaitu yang dipotong-potong untuk dipakai bersiwak. Itu alat. Yaitu syah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya, menganjurkannya, memakainya di depan para sahabatnya. Iya. Penggunaan yang lain, mana siwak yang kedua, siwak bermakna al-fi'il, perbuatan bersiwak, perbuatan membersihkan. Iya. Perbuatan membersihkan. Dan ini siwak ini dari sunnah ditunjukkan oleh hadits yang sangat banyak. Sampai sebagian ulama mengatakan sekitar 100 hadits menjelaskan tentang siwak dan keutamaannya. Dan tidak ada satu sunnah pun dari sunnah-sunnah di bab tahara dan selainnya yang diterangkan dalam hadits yang sedemikian banyaknya. Seperti tentang siwak ini. Iya. Karena itu jangan ditelantarkan. Ini dari sunnah ya. Harusnya tidak diabaikan. Iya. Karena itu bagus ya kalau antum sering bagi-bagi siwak supaya orang bersiwak di masjid, dia melaksanakan sunnah. Jelas ya. Karena kadang sebagian orang dia tahu sunnah, sudah berniat mau melakukannya, tapi baru keluar dari masjid dia sudah lupa. Ya, cuma kalau kan saunya ada, mungkin dia lihat ada yang memberikan, dia terbiasa dengannya, maka itu akan membantunya untuk melaksanakan sunnah. Jadi kata wasiwaku mustahabun artinya disunnahkan. Iya, dan ini sunnah muakkadah menurut kesepakatan ulama, tidak ada silam pendapat. Fi kulli hal. Dan ini sunnahnya pada segala keadaan. Kecuali, ini pembahasan yang kedua, hukum bersiwak di siang hari bagi orang yang berpuasa. Kata penulis, illa ba'da zawal lis-shaim, kecuali setelah matahari tergelincir bagi orang yang berpuasa. Fardhan atau naflan. Di sini maksudnya maksudnya
Ini untuk orang yang berpuasa, puasa sunnah maupun puasa wajib begitu. Makruh untuk bersiwak. Iya. Sisi karahannya, sisi makruhnya itu kadang berpegang dengan dalil umum di keutamaan dan kadang berpegang dengan dalil khusus. Adapun dalil khususnya, semua hadits yang melarang bersiwak di siang hari semuanya lemah, tidak ada yang kuat. Ya, jadi dalil khusus ini sudah tidak dipakai. Sisa dalil umum. Dalil umum itu ada dalil-dalil umum tentang keutamaan bau mulut orang yang berpuasa. Seperti dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk." Demi yang jiwa yang berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Jelas ya? Iya. Tapi pendalilan dengan hadits ini kurang kuat ya. Karena khaluf itu dalam bahasa sebenarnya itu bau yang keluar dari pencernaan, bukan dari mulut. Jelas ya? Kemudian ini hadits ini menjelaskan tentang fadail keutamaan, bukan menjelaskan tentang ahkam. Menjelaskan tentang hukum. Adapun hukumnya telah syah di dalam banyak riwayat. Syariat untuk apa? Untuk bersiwak pada segala keadaan. Indah kulli sholat, setiap sholat akan datang nanti. Indah kulli wudu, setiap kali wudu. Dimaklumi, wudu dan sholat itu 5 waktu dalam sehari. Iya. Baik. Jadi ini pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah rahimahumullahu taala tidak kuat. Yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahwa siwak itu disunnahkan di segala keadaan, termasuk untuk orang yang berpuasa di siang hari. Disunnahkan. Pembahasan yang ketiga dari penulis di sini rahimahullah, ya. Jadi antum tahu di pembahasan tetap sunnah walaupun siang hari itu pendapat dikuatkan oleh Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Dipilih oleh Imam Nawawi, dikuatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini juga dari orang-orang yang perhatian terhadap pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Dia dari penukil-penukil juga walaupun tidak banyak begitu. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Jelas ya? Itu saya belum sebutkan tadi di pendahuluan ya, tapi ini dari ulama-ulama. Dan kebanyakan ulama tidak makruh. Kebanyakan ulama tidak makruh. Ya, kembali saya ingatkan ya bahwa para ulama itu mereka melihat pada dalilnya. Bukan selalu melihat oh ini Imam Syafi'i lebih jago, lebih paham, lebih ini. Nah seperti itu ya, tapi harus dilihat pada apa? Pada dalilnya. Ya, itu harusnya mendidik fikih itu kalau orang belajar fikih dengan benar, begitu cara berpikirnya. Begitu cara berpikirnya. Tapi kalau pendidikannya bukan pendidikan ilmu, itu susah ya. Nanti kayak orang-orang sufi itu, apa saja yang dilakukan oleh gurunya itu bisa menjadi adab itu. Walaupun itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Kalau gurunya merokok itu bisa jadi sunnah rokok itu. Kopi saja bisa ada sunnahnya kopi. Bisa dia kasih dalil. Jelas ya? Nah begitu cara orang belajar fikih ya. Tapi lihat apa dalil guru itu. Ya saya pernah di Masjidil Haram. Salah satu di musim haji. Saya lihat ada bapak orang Indonesia. Dikir goyang semua badannya. Kanan kiri maju depan. Orang liatin dia semua. Ya saya dekati. Kenalan gitu. Bapak dari mana? Setelah dia senyum-senyum. Nah baru saya tanya. Pak dari tadi saya lihat bapak dikirnya begini. Ini orang-orang banyak ngeliatin. Saya juga mungkin termasuk mau tahu kira-kira apa dalil bapak untuk itu. Oh itu Ustaz guru saya katanya. Saya lihat guru saya seperti itu Kiai. Oh Masya Allah. Kira-kira dalil guru bapak apa?
Wah saya nggak tahu Ustaz ya, tapi guru saya ulama, dia pasti punya dalil. Baik, saya bilang dalilnya guru bapak itu saya tahu. Dia bilang, mungkin dia pakai hadits Abu Sa'id Al-Khudri, udkurullah hatta yuqal innaka majnun. Dikirlah kepada Allah sampai kamu dikatakan seperti orang gila. Ya barangkali itu Ustaz katanya. Tapi saya lagi di hadits dari jalur Darraj meriwayatkan dari Abu Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Darraj haditsnya lemah. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Haytham di kalangan ahli hadits disebut haditsnya mungkar. Haditsnya lemah sekali. Wah yang penting guru saya pasti ada dalilnya Ustaz. Saya kasih bahasa lain kalau gitu. Ini sudah tidak ketemu di titik ini. Saya kasih bahasa lain. Yang mana lebih berilmu? Imam Syafi'i atau guru bapak? Wah pastilah Ustaz Imam Syafi'i. Nggak usah dibanding-bandingkan lah katanya. Imam Syafi'i bilang itu idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Tinggalkan ucapanku di sebagian riwayat ya. Kalau hadits sudah saya tinggalkan madhabku, tinggalkan ucapanku. Dia tidak mendidik orang, cuma ini harus tahu apa dalilnya. Saya kasih ucapan Imam Ahmad, Imam Malik. Ya, ujungnya juga masih guru ya. Qadarullah wa syafa'. Jadi kadang seperti itu ya. Jadi kalau sudah masuk di alam seperti itu susah ininya. Belajar itu tidak cocok mendidik manusia seperti itu. Itu pendidikan ya. Sebab kadang gurunya itu subhanallah ya. Ditanya, jangan tanya dalil sama saya. Kualat kamu nanti tanya dalil. Ya. Makanya ketika muncul dakwah ahli sunnah mengajarkan fikih dengan dalil, selalu setiap masalah mereka sebut dalil ya. Cara langsung maupun tidak langsung, di dalil umum maupun dalil khusus. Akhirnya menjadi berat dada sebagian manusia. Akhirnya ada ucapan-ucapan, kalau ada yang bilang tanya dalil mana dalilnya, itu ucapan zindik gitu, orang zindik katanya. Ya. Nah itu bahasa-bahasa memang orang-orang apa namanya kalau dia tidak paham, tidak belajar dari ilmu fikih, menyembunyikan sesuatu akan muncul hal-hal yang seperti itu. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa seorang itu selalu terikat pada pendalilan. Dia lihat, ini Imam Nawawi, Imam Al-Muzani sebelumnya, Imam Ibn Khuzaimah, bersamaan dengan pengagungan mereka terhadap Imam Syafi'i dan madhab Syafi'iyah, tapi bersamaan dengan itu mereka memilih apa yang mencocoki dalil. Sebab Nabi SAW itu lebih dicintai di atas semuanya. Dan itu tuntunan Nabi di dalam hal itu yang menjadi pegangan. Jadi ini tampak ya bahwa fikih itu, jalur fikih itu jalan untuk memahami, untuk tafaqquh. Bukan untuk berfanatik. Tapi jalan untuk memahami. Baik, kemudian di pembahasan yang ketiga, beliau sebutkan 3 tempat siwak itu lebih disunnahkan. Ya sudah kita terangkan bahwa siwak itu sunnah muakkadah. Tapi ada 3 tempat siwak itu lebih disunnahkan lagi. 3 tempat siwak itu lebih apa? Lebih disunnahkan lagi. Yang pertama inda taghayyuril fam. Ketika mulutnya berubah. Iya. Apakah berubah dari sudut warnanya atau berubah dari sudut baunya? Bin azmin. Azm itu karena dia tidak vakum ya, dia tidak makan, dia tidak minum. Ada yang mengatakan karena dia tidak bicara. Iya, wa ghairihi. Atau karena sebab lain. Ada berubah karena dia terlalu banyak makan juga. Jelas ya, akhirnya berubah. Minum. Atau dia makan hal-hal yang bau misalnya. Seperti orang makan ikan asing. Ya. Atau makan bawang. Atau makan jengkol. Kalau kita di Indonesia ya. Dan semisal dengan itu kan membawa perubahan. Maka di sini disyariatkan untuk bersiwak. Iya. Ini bahasa penulis ya, dalilnya jelas. Kalau dari sudut pendalilan itu ada hadits Aisyah diriwayat Imam Ahmad dan Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siwaku mataharatul lil fam
mardatun lirrabb. Siwak itu adalah pensuci untuk mulut dan hal yang dengannya seorang meraih ridha Allah. Matahara itu mencakup di situ. Tapi biasanya di bahasa yang dipakai oleh ulama lain itu lebih detail. Ketika terjadi perubahan bau dan ketiga giginya menguning, itu bahasa lebih detail. Jadi itu dua keadaannya, ketika terjadi perubahan bau mulut atau ketika giginya menguning atau ada kotoran di giginya. Baik, ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, wa indal qiyam minan naum, ketika berdiri dari tidur. Tidur yang dimaksud di sini oleh penulis nggak kelihatan ya, apakah tidur di malam hari, tidur siang hari. Tapi memang ada dua hadits. Hadits yang pertama, Nabi itu bersiwak ketika bangun di malam hari, seperti hadits Hudzaifah bin Yaman diriwayat Bukhari dan Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Nabi itu kalau beliau bangun di malam hari, beliau itu menggosok mulutnya dengan siwak. Itu kalau bangun di malam hari. Itu syah juga di dalam hadits Ibnu Abbas diriwayat Al-Bukhari, ketika Ibnu Abbas ceritakan bermalam Nabi di malam hari ketika bangun, ya beliau bersiwak sebelum berwudu. Jadi ketika bangun untuk di malam hari atau di sholat malam. Itu satu hadits. Ada hadits lebih umum, di semua tidur. Semua tidur, tidak diterangkan tidur mana. Itu ada hadits Ibnu Umar diriwayat Imam Ahmad, Abu Daud At-Tayalisi dan Abu Ya'la. Iya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wasiwaku indahu. Fa idza istaiqadha bada'a bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak tidur kecuali ada siwak di sampingnya. Begitu beliau bangun, beliau langsung mulai dengan siwak. Berarti ini yang kedua ini bisa dua ya, bisa di malam hari dan bisa di semua semua tidur. Kemudian yang ketiga, wa indal qiyami ila shalah. Ketika berdiri untuk sholat. Dan ini tidak ada silam pendapat ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Andai kata atau inda kulli shalah. Andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Dan ini termasuk hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan bersiwak. Coba bayangkan ya, asalnya siwak itu mau diwajibkan oleh Nabi. Hanya saja khawatir memberatkan umatnya. Khawatir memberatkan umatnya. Dan ini cukup menunjukkan betapa pentingnya siwak itu dan keutamaannya. Iya. Baik. Jadi kalau kita lihat dari penulis di sini, boleh sebutkan 3 tempat siwak itu lebih disunnahkan. Dan dalam rincian pembahasan tadi yang saya berikan, kalau dirinci semuanya berapa tadi? Ada 5. Ada 5. Tempat lebih disunnahkan. Yang pertama, ketika berubah bau mulut. Yang kedua, ketika ada kotoran di gigi. Yang ketiga, ketika bangun untuk sholat malam. Yang keempat, untuk semua tidur, termasuk di siang hari. Yang kelima, ketika berdiri untuk sholat. Ini 5. Terus tambah lagi 3, supaya jadi 8. Yang keenam, ketika berwudu. Ketika berwudu. Sebab syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat Imam Ahmad. Dan ini harusnya didahulukan ya, sebab ini ada kaitannya dengan pembahasan wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli wudu. Ada kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Setiap kali berwudu. Setiap kali berwudu ini di mana pakai siwaknya? Kalau sholat kan jelas ya,
sebelum sholat dia bersiwak, kan begitu? Iya. Itu kalau dia bawa siwak. Makanya tadi itu saya katakan siwak itu ada berapa penggunaan? 2, bisa bermana alat dan bisa bermana apa? Perbuatan. Nah, dari situlah mulai ada fikih. Dan itu di kalangan orang-orang Syafi'iyah berjalan ya. Sebagian orang Syafi'iyah itu kalau ada orang yang punya jari kasar misalnya, jarinya kasar, itu boleh dia pakai bersiwak. Sebab itu penggunaan siwak bermana apa? Fi'il. Bermana fi'il bagi mereka. Tapi susah juga ya dia pakai bersiwak, ininya bau nanti takbir. Jelas ya? Jadi maksudnya itu semuanya dijaga ya, ada pengaruh-pengaruhnya, bukan dari sudut pembolehan sekadar dari teori fikih. Iya. Tapi dilihat pada pengaruh-pengaruhnya. Baik. Jadi sudah berapa tadi? Sudah 6 ya? Termasuk bersiwak bersama wudu. Nah, kalau wudu itu siwaknya kapan? Boleh sebelum wudu. Boleh setelah cuci tangan, kumur-kumur, dia bersiwak. Kumur-kumur 1 kali, kemudian dia kumur-kumur lagi, sambil kumur-kumur dia bersiwak. Itu boleh. Dan boleh juga setelah dia berwudu. Setelah selesai dia cuci kaki, dia bersiwak, diambil air untuk membersihkan lagi. Tidak ada masalah. Jelas ya? Itu semuanya masih dihitung ma'akulli wudu. Baik, tempat yang ke-7. Siwak lebih disunnahkan adalah di hari Jumat. Di hari Jumat berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim was siwak. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah dewasa, demikian pula bersiwak. Demikian pula bersiwak. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke-8. Yang ke-8 adalah ketika masuk rumah. Ketika masuk rumah. Karena Nabi SAW dalam hadits Aisyah di riwayat Muslim, karena Nabi SAW idza dakhala al-bait bada'a bis-siwak. Adalah Nabi SAW kalau beliau masuk ke dalam rumah, maka yang pertama beliau mulai adalah bersiwak. Dan ini dari kebaikan akhlak beliau ya terhadap keluarganya, terhadap orang-orang yang berada di rumahnya. Baik.